Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahim. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan penulisan ejaan dan tanda baca pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Nah, topik yang pertama yakni konsepsi ejaan. Topik yang kedua, kaidah penempatan ejaan dalam sebuah tulisan. Nah, topik yang terakhir, penempatan ejaan dan tanda baca. Topik yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan topik yang kedua. Mereka itu berhubungan lah ya, gitu. Langsung saja ke pembahasan pertama yakni konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa. Ya, jadi ejaan itu pelambangan bunyi suatu bahasa. Juga bisa dikatakan penggabungan dan pemisahan kata. Juga penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Jadi ejaan itu pelambangan bunyi bahasa. Ketika kita berbicara atau mengeja suatu kata, itu disebut sebuah ejaan. Cangkupan bahasan ejaan ini mencakup 5. Seperti di atas sudah saya cantumkan. Yang pertama, pemakaian huruf vokal dan huruf konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan huruf kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata. Yang keempat ini, penulisan unsur serapan afiksasi dan juga kosakata bahasa asing. Yang terakhir, penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, yang terakhir ini nanti akan dijelaskan di pembahasan kedua. Akan ditampilkan di pembahasan kedua melalui pemakaian tanda baca ya. Nanti di pembahasan kedua akan muncul. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua. Tentang kaidah penempatan ejaan dalam sebuah tulisan. Dalam buku pedoman ejaan yang udah disempurnakan itu, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing. Jadi, setiap penulisan ejaan dan tanda baca itu sudah mempunyai kaidahnya masing-masing. Nah, dari penulisan ejaan tersebut diantaranya yang pertama, pemakaian abjad, pemakaian huruf vokal, pemakaian huruf konsonan. Seperti di pembahasan tadi yang pertama, ada kan tentang pemakaian huruf vokal dan juga huruf konsonan. Yang kedua, persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Yang ketiga, penulisan huruf besar atau biasa kita sebut dengan huruf kapital gitu. Seperti itu ya. Nah, yang keempat, penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring ini tadi sudah ada di pembahasan pertama tentang kosakata bahasa asing. Biasanya penulisan huruf miring ini digunakan untuk kosakata bahasa asing. Nah, lanjut ke nomor 5. Penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan juga gabungan beberapa kata. Ya, jadi penulisan kata dasar, kata ulang yang diulang itu atau kata yang berimbuhan, ketambahan begitu ya, atau juga gabungan kata. Nah, yang keenam ini penulisan angka dan lambang bilangan. Yang terakhir, yang ketujuh dari pembahasan kedua, penempatan tanda baca atau pungutasi. Nah, penempatan tanda baca ini bisa kita namakan pungutasi. Jika kalian tidak tahu pungutasi itu apa, pungutasi itu adalah penempatan tanda baca. Di antaranya itu di bawah di slide selanjutnya pada pembahasan kedua sudah saya cantumkan tentang tanda baca. Dari mulai tanda titik sampai ke bawah itu sampai tanda apostrof. Nah, tanda baca di atas yang sudah saya cantumkan itu diaplikasikan dalam teks sesuai kaidah yang berlaku secara resmi. Jadi, tanda baca itu kita gunakan sesuai kaidahnya masing-masing. Sudah dijelaskan kan tadi? Sudah mempunyai kaidahnya masing-masing.
Kaidah ejaan itu akan dilampirkan dari buku pedoman EYD. Ketiga ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu sudah diresmikan di Jakarta, di kota Jakarta, melalui pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan Republik Indonesia sendiri. Jadi itu sudah diresmikan ya. Dari tanda baca itu kita dari tanda baca titik sampai dari tanda baca titik, koma, titik 2 dan semacamnya itu ada kaidahnya masing-masing. Jadi kita harus menggunakannya sesuai kaidahnya masing-masing. Terus di pembahasan ketiga tentang penempatan ejaan dan tanda baca. Nah, sudah saya katakan di pembahasan pertama tadi bahwa topik yang ketiga atau pembahasan yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan topik yang kedua, pembahasan yang kedua. Mereka membahas tentang tanda baca juga sama ya, cuma di sini ada penempatannya ada 16 ya sampai P. Jadi pemakaian dari pertama, ejaan tanpa baca diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. Nah, ini adalah tanda baca, penulisan ejaan dan tanda baca yang diatur. Aturannya begitu ya. Pertama, pemakaian abjad berupa huruf vokal, huruf konsonan, sama seperti yang pembahasan kedua. Cuma kita tinggal ulang saja. Nah, bisa kalian baca-baca di situ bahwa penulisan semuanya itu penulisan di situ dari mulai penulisan abjad dan sebagainya, juga tanda baca itu ada kaidahnya masing-masing. Ke-16 penempatan tanda baca tersebut yang di atas itu dideskripsikan sebagai berikut dari buku pedoman. Ada di buku pedoman EYD Pusat Bahasa tahun 2009. Aja di situ, mungkin jika kalian ingin baca-baca lebih lengkapnya bisa ada di situ ya. Mungkin saya hanya membahas sedikit tentang penempatan ejaan dan tanda baca yang saya bisa. Mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Tidak banyak yang saya tahu, sedikit ilmu yang saya berikan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video saya karena suara kalian menambah nilai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.